kepalanya, robek perutnya, sisakan jeroannya, makan dagingnya, minum darahnya, lalu lengkapi dengan sisakan. Jika menuju hutan dimakan macan, dipatuk ular-ular oleh Dewa Manyu. Jika pergi ke Tegal, lapangan terbuka, disambar petir, dirobek-robek oleh raksasa, dimakan oleh Wil Si Bramuan. Begitulah sebagian isi dari prasasti Gemaan yang merupakan kutukan. Kita menemukan batu bertulis yang kita belum tahu ya. Nanti kita masih perlu melihatnya secara jelas. Ya, sekarang ini kita berusaha untuk mengungkap dulu. Kelihatannya tulisannya banyak sekali. Sampai di sampingnya pun ada tulisannya. Tetapi kelihatannya bahwa batu ini patah. Jadi mungkin dia diameternya sekitar setengah meter atau 60 cm gitu ya. Jadi saat ini berbentuk seperti segi enam, tapi itu hanya kelihatan bentuk saja. Pada dasarnya itu adalah bagian bawah yang patah. Dewata gram apa dia? Apa iki? Marga biasa, marga koyone warga Kilalan, koyone. Nah, ini warga Kilalan itu adalah sekelompok para pejabat pemungut pajak dalam tanda kutip. Orang-orang yang hidupnya dari pajak kerajaan. Ini kemungkinan ada di sisi Tebal. Tetapi kemarin dari sebuah foto yang dikirimkan oleh teman-teman komunitas, saya juga tidak memiliki foto asli prasasti ini. Kemarin terbaca swasti Saka Warsa Dita 852 Asuji, saya lupa Asuji Poan atau apa, tetapi itu adalah Asuji kedua dalam lingkaran tahun Warsa ke 852 itu. Sehingga tahun 852 itu adalah tahun panjang dengan 13 bulan yang biasanya hanya 12 bulan. Penanggalannya adalah Dwadasi Sukla Paksa, Asuji Dwadasi Sukla Paksa. Itu huruf K atau W-nya nggak yakin saya, tapi terakhir adalah wer. Tungle, Kamis, Kliwon. Itu kalau dimasehikan, mungkin kalau tidak 20 September 930, ya 10 atau 13 Oktober 930. Karena ada putaran Asuji yang kedua itu. Nah, tenane piye? Ya, monggo kita tunggu hasil kajian BPJ. Saya ingin sampaikan bahwa prasasti yang kita temukan ini tidak dalam kondisi utuh, karena ada bagian yang hilang, yaitu bagian kaki atau bagian bawah, sehingga kondisi yang ada sekarang ini baru sebagiannya, dan jelas ini adalah bagian atasnya karena dia berbentuk kerucut menyerupai 5 satap rumah. Kemudian di bawahnya yang hilang. Yang kita temukan sekarang ini tingginya sekitar 90, tebalnya 21, dan lebarnya sekitar 90 lebih juga. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan tentang isi dari prasasti ini sedikit ya, karena kami belum sempat membaca semua. Pertama menyebutkan angka tahun, yaitu 852 Saka. Yang kedua menyebutkan nama Sri Maharaja Rakai Hino Empu Sindok. Yang ketiga ada menyinggung tentang pembelian lahan
dengan 3 kati emas. Nah itu loh. Baru sampai situ yang baru kita bisa pahami. Tetapi ada juga nama-nama daerah yang disebutkan utusan-utusan pada saat ini akan dibentuk atau diresmikan atau dibuat. Kalau tadi dikatakan bahwa Erang Busindo, artinya bahwa itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau memang ada sebuah naskah yang menyebutkan ibarat kutukan begitu Pak? Nah, itu ditujukan kepada orang yang melanggar. Siapa melanggar perjanjian yang ada di prasasti itu yang kena. Jadi siapapun, seluruh lapisan masyarakat. Termasuk itu akan berlaku sampai saat era sekarang. Ya kalau kata-katanya mereka ya seperti itu. Jadi kutukan itu seperti itu. Jadi naskah kutukan itu kalau kita melihat kemarin waktu ditemukan ya, dia terlentang begini, maka dia itu ada di sisi kiri. Itulah yang diterjemahkan oleh banyak orang tuh dibaca. Itu isinya dari kutukannya. Kalau yang di atas ini aturannya. Terus siapa yang diatur, semua ada di atas ini. Nah, yang kanan di sini belum kita baca, yang belakang apalagi belum. Yang depan aja belum setengah. Jadi belum banyak informasi yang kita bisa ungkapkan. Kaitannya dengan situs ini, itu nanti apa dari pesan naskah itu Pak? Kalau ngomong kaitannya, apakah memang betul-betul yang disampaikan ada tempat ibadah begitu atau tempat suci begitu? Iya, karena Raja Sima itu karena ada sesuatu kegiatan itu, dia menjaga tempat ibadah itu. Jadi tempat ibadah itu terkait dengan ruang loh, ya, bukan hanya membangun masjid, bukan. Seandainya kalau kita melihat sebuah pondok umpamanya ya, ada masjidnya sama ada ruang garapannya gitu loh. Itu yang dikelola, bukan hanya masjidnya, bukan hanya tempat ibadahnya. Nanti kelanjutan untuk bisa menyimpulkan itu Pak, apakah juga akan terus menggali ini atau justru akan mencari pembanding lain atau seperti apa mungkin dari Harus BPJP? kita kembangkan di sini, gali dulu semuanya, karena masih banyak hal yang kita harus ketahui. Ini baru 30% kok kita temukan di sini. Belum banyak. Makanya tadi Kaloka ya akan mendukung kita untuk melanjutkan. Yang mungkin juga Pemda nanti akan mendukung seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman setia terus menginformasikan, menyebarluaskan informasi.